Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Pada saat ini kami kembali menemani saudara-saudara sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Betul sekali. Jadi seperti di minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa minggu yang akan datang kami akan menjawab sisa pertanyaan yang hanya sedikit. Tapi puji Tuhan, orang-orang sudah mengirimkan pertanyaan mereka. Jadi sudah ada tambahan pertanyaan untuk dijawab pada episode kali ini. Tapi itu bukan berarti sudah ini ya. Kita tidak mengundang saudara-saudara semua untuk mengirimkan pertanyaan. Kami terus mengundang supaya program ini ada pertanyaan yang akan dijawab sehubungan dengan Alkitab tentunya. Untuk itu kirimkan selalu pertanyaan-pertanyaan Anda apabila dalam diskusi-diskusi, diskusi-diskusi firman Tuhan atau dalam hal belajar firman Tuhan, Anda memiliki pertanyaan yang membutuhkan teman untuk memberikan penjelasan. Kami siap menjadi teman Anda untuk menemukan atau untuk menjelaskan ayat atau pelajaran-pelajaran Alkitab yang ingin Anda tanyakan. Betul sekali. Baik, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan ayat inti daripada program tajam kita pada saat ini. Dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 bunyinya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami selalu memuji Engkau. Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih berkat-Mu. Untuk kesempatan kali ini Engkau izinkan kami kembali mempelajari firman-Mu. Melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan, kiranya Engkau akan selalu menolong kami. Khususnya hamba Tuhan Pendeta Richard Sabuin yang akan membantu kami memberikan penjelasan untuk setiap pertanyaan yang kami bacakan. Dan kami yang memandu acara ini, kami menjalankan tugas kami dengan baik dan Tuhan yang akan selalu dipuji dan dimuliakan. Setiap orang yang mendengarkan, menonton, menyaksikan acara ini akan dikuatkan, dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ini doa dan peran kami berdoa dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, shalom pendeta. Shalom, shalom. Apa kabar pendeta? Tuhan baik, terima kasih Jeffrey dan juga Stephen. Selamat malam untuk semua. Terima kasih. Baik, selamat malam. Kita doakan ya semoga koneksi kita tetap lancar supaya hingga akhir acara ini kita tetap bisa acara berjalan dengan baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama pendeta. Pertanyaan pertama dari John Sar. Selamat malam pendeta dan tim tajam. Saya ingin bertanya, dalam Roma 12 ayat 2 tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pertanyaannya, siapa atau apa yang sebenarnya dimaksud dengan dunia dalam ayat ini? Apa yang menjadi standar dunia? Saya menanyakan ini karena terkadang kita menilai orang lain sudah menjadi seperti dunia hanya karena ada perbedaan pendapat atau cara pandang. Contohnya, saat seseorang menyanyi lagu pujian atau memainkan musik dengan gaya yang sedikit berbeda dari kebiasaan yang umumnya, kita langsung mengatakan itu sudah seperti dunia. Begitu juga dengan kegiatan kebiasaan atau budaya tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Karena terasa tidak cocok dengan kita langsung memberi label itu dari dunia. Lalu bagaimana kita bisa membangun hubungan atau bergaul dengan orang lain jika setiap perbedaan sedikit saja dianggap sudah menyerupai dunia? Mohon pencerahan dan panduan dari firman Tuhan agar tidak mudah menghakimi tetapi tetap menjaga kesetiaan kepada kehendak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan pendeta. Terima kasih. Tolong dibacakan ayatnya. Baca sekali lagi. Roma 12 ayat yang kedua. Selamat malam ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih. Kata dunia di dalam Alkitab itu mempunyai arti yang beragam. Karena kata ini mewakili banyak aspek. Contohnya, kita mau membedakan penggunaan kata dunia dalam satu ayat dengan di ayat yang lain. Kita baca sekarang di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi Ya, dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. terima kasih. Ayat itu mengatakan bahwa janganlah kita mengasihi dunia. Tetapi ada ayat yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dalam dua ayat itu kata dunia berbeda. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, apa yang dimaksudkan dengan dunia di sana? Ayat 16, tolong dibaca. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu yang dimaksudkan dengan dunia di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tapi kalau kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Jadi yang dimaksudkan dengan dunia di Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah manusia, orang-orang yang alam sihir. Sehingga barang siapa yang percaya akan mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi beda penggunaannya. Di mana kata dunia itu digunakan, konteks dari ayat di mana kata itu digunakan itu memberikan kepada kita gambaran apa yang dimaksudkan dengan dunia dalam ayat tersebut. Demikian juga dengan pertanyaan saudara John Sar. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata tetapi di sini memberikan suatu kontras, di mana dunia ini adalah kontras atau lawan dari tabiat yang murni, pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Intinya harus bisa membedakan. Kita berbicara tentang budaya, dan kita menghargai budaya karena itulah kita manusia. Tetapi semenjak dosa masuk ke atas dunia ini, maka manusia berdosa, kebiasaan-kebiasaan manusia juga diwarnai dengan dosa, dan budaya-budaya yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, karena telah diwarnai oleh dosa. Jadi kalau kita mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang berkenan kepada Allah. Karena kalau kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan lagi. Semua jadi sama. Tadinya kan kalau kita betul-betul mengikuti firman Tuhan, dan kita menyerahkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah, Roh Kudus bekerja dan membersihkan pikiran kita, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas kontras atau perbedaan antara mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang suci, mana yang tidak suci, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kita akan bisa membedakannya. Tetapi dari perbedaan yang sangat kontras, lama-lama kita melihat tidak terlalu kontras, hanya beda aja. Tapi lama-lama yang beda aja ini kita anggap, ini sudah mulai mirip kok. Lama jadi sama, kita tidak bisa membedakan lagi. Itulah sebabnya yang diminta di sini adalah agar kita membiarkan budi atau pekerti atau batin, pikiran, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kata ini diberikan dalam bentuk pasti. Menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi katanya diubahkanlah. Berubah itu dalam pengertian diubahkanlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak bisa mengubah diri kita. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita. Pilihannya ada pada kita. Mau mengikuti apa yang Alkitab katakan, atau kita mau mengikuti apa yang dunia tawarkan. Betul, kita perlu untuk menjangkau mereka yang masih belum mengenal kebenaran. Tetapi tidak bisa kita membuat suatu prinsip bahwa jangkau apa saja dibenarkan. Tidak. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita tidak mengikutinya. Saya bersimpati dengan pertanyaan ini. Hanya kita sudah tidak, kita katakan tidak boleh. Begini saja tidak boleh. Tetapi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai sedikit-sedikit lama-lama kita menganggap ini boleh kok. Tambah sedikit lagi boleh kok. Tambah sedikit lagi boleh kok. Lama-lama yang ada di dalam gereja dengan apa yang ada di luar gereja sudah tidak ada beda. Cara berpakaian ke gereja sudah beda, sudah sama dengan cara berpakaian kemana saja. Musik yang ada di gereja sudah sama dengan musik yang ada di mana saja. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi prinsipnya adalah kita mau diubahkan. Kalau kita sudah diubahkan, percayalah, kita akan sanggup membedakan mana kehendak Allah dan manakah kebiasaan dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita harus diubahkan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita kan bisa lihat dengan jelas yang mana. Supaya kita melihat dengan jelas mana yang kehendak Allah, mana dunia, mana kehendak Allah. Terima kasih Pendeta untuk pencerahannya. Baik Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Ibu R. Saragi. Saya ingin menanyakan sesuatu yang terlintas setelah mengikuti pembahasan sebelumnya, di mana disebutkan bahwa beberapa penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan suatu saat nanti akan ada tambahan kitab-kitab lain yang dianggap sebagai bagian dari Alkitab, yang isinya mengutip baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru? Atau apakah mungkin ada tulisan-tulisan lain di luar Alkitab yang sebenarnya juga berasal dari Allah, tapi belum atau tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab? Mohon penjelasannya agar kami bisa memahami posisi firman Tuhan secara utuh. Terima kasih. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Saragi.
tentang mengutip Alkitab, kalau ada tulisan yang mengutip Alkitab, tidak dengan sendirinya membuat tulisan itu bisa menjadi bahagian dari Alkitab. Karena orang berkhotbah pun mengutip Alkitab. Orang menulis buku atau menulis artikel, membuat presentasi, kan mengutip ayat-ayat Alkitab. Baik ayat-ayat Perjanjian Lama maupun ayat-ayat Perjanjian Baru. Jadi dengan adanya kutipan Alkitab saja tidak dengan sendirinya membuat suatu tulisan yang mengutip Alkitab itu boleh menjadi atau bisa menjadi bahagian dari Alkitab. Sebagaimana para penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus, maka kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang masuk di dalam kanon Alkitab itu pun proses yang cukup lama itu adalah tuntunan Roh Kudus. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus, maka tidak ada kesatuan dalam pekabaran Alkitab. Maka pekabaran itu atau kitab-kitab itu ada di sana dengan pekabaran yang tidak teratur, dengan pekabaran yang tidak berkesinambungan. Tetapi yang kita lihat sekarang di dalam Alkitab, mulai ditulis pada saat Tuhan mempersiapkan Musa untuk memimpin suatu umat, yaitu umat Tuhan keluar dari Mesir, itu sudah dimulai penulisan Alkitab kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musa telah menulis mulai dari kitab Kejadian, bahkan menurut para pelajar Alkitab, kitab Ayub pun ditulis di sana. Pada waktu Musa berada di padang gurun untuk dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun. Jadi mulai dari yang Musa tulis itu sudah mulai dengan kitab Kejadian. Musa tidak mempunyai suatu intensi atau maksud untuk menyelesaikan semua tulisan sampai kepada zaman akhir. Tapi dia sudah mulai dengan penciptaan. Lalu kemudian bagaimana Allah membentuk suatu umat dari Abraham yang dipanggil keluar. Lalu cerita tentang umat Israel. Bagaimana mereka murtad, bagaimana mereka bertobat lagi, murtad lagi. Sejarah ada di sana. Lalu kemudian ada puisi-puisi yang ditulis. Lalu ada nabi-nabi yang menyampaikan nubuat-nubuat baik untuk orang Israel maupun nubuat tentang zaman akhir. Bagaimana orang Israel itu masuk lagi ke negeri tawanan, yaitu di Babylon. Lalu kemudian mereka keluar dari Babel. Dan pada waktu itu kitab Perjanjian Lama telah terbentuk. Makanya cerita dalam Alkitab Perjanjian Lama itu mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab nabi-nabi setelah orang Israel keluar dari Babel. Dan itulah yang dipelajari oleh umat-umat Tuhan. Yang mereka nantikan adalah kegedapan nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh nabi-nabi tersebut. Baik Nabi Mika yang berbicara tentang Bethlehem Efrata, yang daripadanya akan muncul seorang raja. Baik Nabi Daniel yang membicarakan tentang datangnya seorang yang diurapi oleh Allah. Dan nabi-nabi lainnya yang berbicara tentang Mesias yang akan datang, bahkan tentang zaman akhir. Orang mempelajari sambil menantikan penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Maka cerita Alkitab pun dilanjutkan dengan cerita kelahiran Yesus. Yesaya pasal yang ke-9 yang berbicara tentang Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-7 yang berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1 mengatakan ia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Penggenapan-penggenapan itu mulai terjadi. Mulai dari kisah kelahiran Yesus. Lalu pelayanan Yesus Kristus, kematian Yesus, lalu kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, bahkan janji bahwa dia akan datang kembali. Bagaimana rasul-rasul itu diutus
Lalu kemudian bagaimana rasul-rasul itu menulis nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada. Bahkan nubuatan-nubuatan yang lebih rinci dituliskan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, dalam beberapa surat Rasul Paulus, bahkan lebih khusus lagi nubuatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu. Setelah Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab, maka setelah Alkitab itu terjadi dan menjadi Alkitab atas tuntunan Roh Kudus, maka kita bisa melihat suatu cerita dan kisah yang lengkap. Mulai dari penciptaan di kitab Kejadian sampai kepada dunia yang baru di dalam, atau penciptaan kembali yang ada di dalam kitab Yohanes. Tidak ada yang saling janjian, kamu tulis ini ya, nanti saya tulis yang ini supaya lengkap. Tidak, semua mereka dituntun Roh Kudus. Sekarang kita mempunyai suatu Alkitab untuk kita baca. Apakah memang Tuhan memerintahkan untuk menulis? Ya, coba kita baca beberapa ayat bagaimana Tuhan memerintahkan hamba-hambanya untuk menulis. Kita baca Keluaran 17 ayat 14. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Keluaran 17 ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ada perintah di sana, tuliskanlah semuanya ini dalam satu kitab. Jadi kalau Musa menulis kitab Taurat, ya karena ada perintah untuk menulis. Dan ia diilhami oleh Roh Kudus. Pasal 34 ayat 27. Kita baca beberapa ayat. Bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menulis. Pasal 34. Keluaran 34. Ayat 27. Ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Makanya Musa menulis. Ulangan 31 ayat 19. Ulangan 31 ayat 19. 31 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi kalau ada nyanyian-nyanyian, termasuk nyanyian Musa, ditulis dalam Alkitab, ya karena Tuhan yang memerintahkan. Kita baca Yeremia 30, tadi kepada Musa, bagaimana kepada nabi-nabi. Kita ambil beberapa ayat. Yeremia 30 ayat 2. Yeremia 30 ayat yang kedua. Yeremia 30 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Terima kasih. Kalau ada kitab Yeremia, ya karena ada yang mengatakan tuliskanlah dalam suatu kitab. Ya. Bagaimana kalau kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Semuanya ini kami tuliskan. Jadi bukan hanya Yohanes, tapi dia mewakili rasul-rasul di Perjanjian Baru. Kami tuliskan. Siapa ini kami? Ya, para rasul. Apa yang mereka tuliskan? Yang telah mereka dengar, yang telah mereka lihat, yang mereka saksikan, bahkan yang mereka raba dengan tangan mereka tentang firman yang hidup. Itulah yang mereka tuliskan. Jadi penulis-penulis Alkitab, apalagi yang di Perjanjian Baru, ini adalah para penulis Alkitab yang betul-betul ada pada zaman Yesus. Semuanya. Sampai pada Yesus naik ke sorga, masih ada rasul-rasul itu. Bahkan Rasul Paulus pun, dia hidup di zaman mula-mula. Jemaat yang mula-mula. Tidak ada penulis Alkitab yang hidup di abad yang kedua, abad yang ketiga, abad yang keempat setelah Yesus. Semuanya adalah yang Perjanjian Baru. Adalah yang hidup pada abad di mana Yesus hidup, yaitu pada abad mula-mula, abad yang pertama, di mana jemaat itu mulai berkembang. Mereka, para rasul itu, Petrus, Yohanes, lalu kemudian Yakobus, Paulus, mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka bertemu, mereka bercerita, mereka melayani, mereka sama-sama. Itulah yang Tuhan gunakan untuk menulis Alkitab. Sekarang bagaimana dengan kitab Wahyu? Kita baca satu ayat saja, Wahyu 1 ayat yang ke-11. Wahyu 1 ayat yang ke-11. Wahyu 1 ayat yang ke-11 katanya, apa yang Ya. engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ide untuk menulis, perintah untuk menulis itu datangnya dari Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan dalam 2 Petrus 1, kita sudah baca ulang-ulang ayat ini, yang mengatakan dalam ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk menuliskan. Tidak pernah, saya mau nulis, semoga ini menjadi bahagian dari Alkitab. Tidak ada. Semua penulis Alkitab digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Mereka adalah agen-agen Allah. Agen-agen yang terbatas. Tetapi digunakan oleh Allah yang tidak terbatas. Kalau ada kata-kata yang terbatas untuk menggambarkan sesuatu, itu karena para penulisnya terbatas. Tetapi pekabarannya sungguh luar biasa. Adalah satu kesatuan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Kenapa pekabarannya luar biasa dan satu kesatuan? Karena ini adalah ilham dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, Allah yang bijaksana, Allah yang mengetahui pikiran manusia, Allah sumber hikmat, sumber pengetahuan, yang mengetahui masa yang lalu, sekarang, bahkan masa yang akan datang yang belum terjadi. Allah telah mengetahui. Itulah sebabnya ada sejarah di dalam Alkitab, ada nyanyian di dalam Alkitab, ada puisi di dalam Alkitab, ada nasihat-nasihat di dalam Alkitab, ada perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab. Ada nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di dalam Alkitab. Ini bukan hanya hasil manusia. Ini adalah ilham Roh Kudus yang menggunakan manusia untuk menuliskannya. Kenapa mereka menulis? Karena mereka diperintahkan untuk menulis. Bagaimana dengan isi Alkitab ini?
Setiap kali Allah melakukan sesuatu, dia tidak pernah melakukan setengah-setengah. Contohnya kita ambil pada waktu Allah menciptakan. Mari kita baca Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terima kasih. Ayat 1 mengatakan demikianlah diselesaikan, selesai, tuntas. Allah kalau melakukan sesuatu itu sampai tuntas. Penciptaan dia lakukan dan dia katakan sudah tidak ada yang kurang. Semua yang mau diciptakan sudah diciptakan, selesai. Bagaimana dengan pekerjaan keselamatan melalui kematian Yesus? Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Kita baca ayat yang bentar, supaya jangan saya salah. Ayat ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus Ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Tidak ada yang setengah-setengah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia lakukan sampai tuntas. Demi manusia, penciptaan, pekerjaan penebusan, bahkan nubuatan tentang kedatangannya. Walaupun Yesus belum datang, tapi sudah dinubuatkan tentang kedatangannya itu. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16, kita mau baca di ayat yang ke-17. Ini Wahyu pasal yang ke-16 ini belum terjadi. Ini akan terjadi. Malapetaka yang terakhir yang akan terjadi sampai pada kedatangan Yesus nanti. Ayat yang ke-17. Silakan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Jadi akan ada suara yang mengatakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali selesai. Kalau dia berjanji, dia akan datang. Dan itu pada saat terjadi, akan ada suara yang mengatakan, sudah selesai, sudah terlaksana. Bagaimana tahap demi tahap pekerjaan Allah itu selalu tuntas. Bagaimana nanti setelah kedatangan Yesus, dunia ini kemudian dibersihkan dari dosa, dan langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan. Apa yang akan dikatakan? Mari kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 21 ayat 5. Ia yang duduk di Dan atas ayat tahta. 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih. Ini setelah langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan, di mana masa 1000 tahun itu pun sudah berakhir, dan masa kekekalan itu pun berlanjut di atas bumi yang baru, di bawah langit yang baru. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, semuanya telah terjadi tuntas.
penciptaan selesai, pekerjaan penebusan sudah selesai, dan yang kedua kali akan terjadi sudah selesai. Dan semua yang dinubuatkan akan selesai. Dan apa yang dinubuatkan tinggal kita tunggu beberapa peristiwa lagi. Sampai nanti manusia menikmati masa kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kurang lengkap apa Alkitab? Mulai dari penciptaan sampai kekekalan ada di dalam Alkitab. Ajaran-ajaran Alkitab lengkap semuanya. Makanya pada waktu kitab yang terakhir ini dituliskan, yaitu kitab Wahyu, Yohanes yang melihat semua itu, apa yang dia katakan? Kita baca sekarang Wahyu 22, ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Siapa yang mengatakan, "Ya, aku datang segera" dalam ayat ini? Tuhan kepada Yesus. Yohanes, ya. Yesus. Yesus yang mengatakan, "Ya, aku datang segera." Siapa yang mengatakan, "Amin, datanglah Tuhan Yesus"? Siapa? Yohanes. Yohanes. Artinya, sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan selain daripada menantikan kegenapan janji Allah bahwa Dia akan datang segera. Semua yang ingin kita tahu tentang rencana Allah ada dalam Alkitab. Semua yang ingin kita tahu tentang kebenaran yang membawa kepada keselamatan ada dalam Alkitab. Semua yang ingin kita mengetahui tentang prinsip-prinsip kehidupan, semua prinsip itu dikatakan di dalam Alkitab. Bukan dinyatakan secara langsung oleh satu ayat saja, tetapi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara kitab dengan kitab yang lain, saling menerangkan, saling menjelaskan, saling melengkapi, membuat apa yang ingin kita ketahui dari firman Tuhan dapat kita temukan di dalam Alkitab. Pekabaran apapun yang kita mau khotbahkan sekarang haruslah berdasarkan Alkitab. Kalau itu tidak berdasarkan Alkitab, sekalipun ada ayat Alkitab yang dikutip, tetapi kalau pekabaran itu melenceng dari Alkitab, itu bukan pekabaran firman Tuhan. Alih-alih pekabaran firman Tuhan, maksud saya alih-alih dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai bahagian dari kanon Alkitab, pekabarannya saja sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita mau dapatkan ada dalam firman Tuhan. Mari kita setia, belajar firman Tuhan, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, mempersiapkan diri kita atas pertolongan Tuhan, agar pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita adalah bahagian dari mereka yang diselamatkan. Terima kasih. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi Alkitab ini sudah jadi paket lengkap Ya. dari awal, kalaupun bahkan sampai di rencana Tuhan ke depannya sudah Tuhan taruh di sini. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu dengan nanggung-nanggung. Jadi Iya, ketika nggak Tuhan selesai. juga bersabda untuk menulis Alkitab sampai tuntas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah akan ada lagi tambahan untuk sepertinya Ya. tidak ada, karena ini sudah paket yang lengkap seperti yang pendeta sudah jelaskan lebih lengkap tadi. Terima kasih pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Yompi Malo. Shalom pendeta Richard, saya Yosep. Mungkin nama akunnya Yompi. Saya Yosep. Jemaat Bukit Perdamaian, Sumba Barat Daya NTT. Wah, lengkap dia. Bertanya mengenai bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus sedang menuntun kita. Soal di awal ibadah sudah meminta tuntunan Roh Kudus. Soal di dalam hati secara badani
kita ada dua naluri pikiran jahat dan benar. Nah, ini mencari tahu apakah kita sudah dituntun oleh Roh Kudus. Silakan pendeta. Terima kasih. Mari kita baca satu ayat yang membuat suatu kontras yang sungguh luar biasa tentang mereka yang mempunyai atau dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus dengan mereka yang hanya mengikuti keinginan-keinginan pikiran, keinginan-keinginan manusia yang berdosa, yang disebut dengan keinginan daging. Kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita baca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 Ayat 19 sampai 21. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta porah, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 22 tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Apa ada perbedaan jauh antara keinginan daging dengan buah-buah roh? Kontras, pendeta. Kontras sekali. Bagaimana? Kontras sekali. Sangat kontras. Sangat kontras. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang dikuasai Roh Kudus? Adalah pada saat ada buah roh dalam kehidupannya. Bagaimana kita tahu bahwa ia tidak dikuasai Roh Kudus? Pada waktu kita melihat bahwa yang keluar darinya adalah keinginan-keinginan daging. Perselisihan, sedikit-sedikit, jadi mau apa? Mau kelahi. Nah, dari situ, sedikit-sedikit sudah langsung mau nantang aja. Siapa yang menguasai seperti itu? Ide-ide memberontak. Contohnya. Itu kan jelas-jelas bertentangan dengan buah roh. Ya memang kalau ada di dalam ayat yang ke-20 dikatakan iri hati. Ya iri hati kan itu di dalam hati. Tapi orang yang iri hati kelihatan kok dari mukanya. Kelihatan. Dari mukanya kelihatan. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat salah satu contoh aja ya dalam Alkitab. Kejadian pasal yang ke-4. Langsung ada contohnya ya. Ayat yang kelima dan ayat yang sampai ayat yang ke-7. Saya baca yang kelima dari Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan. Oke, stop di situ. Tunggu dulu, jangan. Oke. Hatinya panas, mukanya muram. Jadi apa yang ada dalam hati kelihatan di muka. Kan begitu toh. Biar mau dipaksa-paksa senyum juga, senyumnya false. False. Senyumnya tidak murni. Ya. Kalau orang iri hati mendengarkan kabar baik tentang orang lain, ketahuan kok dia jelas dari wajahnya apakah dia betul-betul ikut bergembira atau dia senyum tapi dalam hati kok dia lagi bagaimana dengan saya dan lain sebagainya ya. Ada kelihatan sedikit-sedikit pahit ya. Jadi ayat 5 mengatakan ya, hati Kain panas, mukanya muram. Apa yang ada dalam hati kelihatan di muka. Ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Firman Tuhan 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu Tuhan juga tahu. Tuhan tahu hatimu panas, mukamu muram. Ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kalau ada kebaikan, muka berseri. Jadi kelihatan di situ. Jelas itu. Itu salah satu contoh saja di dalam Alkitab. Jadi kalau salah satu buah keinginan daging ya adalah iri hati, kelihatan kok di muka. Walaupun kita katakan siapa yang tahu. Isi Ya hati. kita memang tidak bisa menghakimi. Ya. Tapi kita yang iri hati ini tahu. Walaupun kita paksa senyum, dalam hati kita sedang katakan, saya iri sebenarnya. Jadi memang yang paling penting adalah bukan kita mengetahui apakah kita sudah dituntun oleh Roh Kudus atau belum. Tapi yang paling penting adalah kita mau pastikan kita telah meminta agar Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Dan kalau kita meminta Roh Kudus, apa Alkitab katakan? Lukas 11 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. ayat yang ke-13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita minta Roh Kudus, jangan minta setahun sekali. Setiap hari kita minta. Karena kita tidak bisa mengandalkan kebenaran kita. Alkitab katakan kebenaran kita seperti kain kotor. Tidak bisa. Hanya dengan Roh Kudus menolong kita setiap hari, kita bisa membuahkan buah roh. Kasih, sukacita, ya, keramahan, damai sejahtera. Hanya itu, hanya karena kita dituntun Roh Kudus. Tidak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita baca Yudas 1 ayat 18 sampai 20. Ini kitab sebelum kitab Wahyu. Jarang ya dibaca. Yudas 1 ayat berapa, Pastor? Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terima kasih. Kenapa mereka mengikuti hawa nafsu kefasikan mereka, mengejek-ejek dan tidak menerima kebenaran? Karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Itu jelas ayat 19. Karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kita dinasihatkan agar kita hidup dan berdoa memohon Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Ya, kita akan merasakan bedanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pendeta. Ini pelajaran yang sangat-sangat sederhana ya. Ini bagus banget pertanyaan ini. Dan lebih bagus lagi jawaban yang diberikan karena saya jadi bisa mengecek saya sedang berjalan bersama Roh Kudus atau bukan ini. Saya lagi meninggalkan Roh Kudus, bukan ditinggalkan Roh Kudus ya. Tapi kita yang memilih meninggalkan Roh Kudus atau bukan ini. Karena ketika kita kesal, ketika ini memang langsung keluar buah-buahnya, bukan buah Roh Kudus yang iya betul. Terima kasih Pendeta, pelajaran yang sangat baik untuk kita terapkan, jadi cerminan bagi kita untuk mengecek kehidupan sehari-hari kita pribadi. Sudah tahu kita mau mengecek ini gimana nih, lihat-lihat aja ayatnya tadi dalam Galatia. Oke, baik Pendeta, kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Seru Mangamba. Maafkan kalau misalnya ada salah ya dalam membaca namanya. Izin bertanya, saya pernah mendengar dalam satu ayat Alkitab ada kata lalu menyesallah Allah.
Bolehkah dijelaskan tentang perkataan ini? Arti yang sebenarnya dalam Alkitab bahasa Inggris atau bahasa Ibraninya? Apakah arti konteksnya sama saja? Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kata menyesal digunakan bahkan menggambarkan bahwa Allah menyesal. Bagaimana kita bisa memahami arti kata menyesal itu? Kita lihat di mana ayat itu atau kata itu digunakan. Karena konteks dan cerita di mana ayat atau di mana kata menyesal itu digunakan akan memberikan kepada kita keterangan apa yang dimaksudkan dengan kata menyesal. Jadi ini kata menyesal bukan hanya kata menyesal saja, kata-kata di dalam Alkitab bukan hanya prinsip menafsirkan Alkitab saja. Orang membaca surat kabar sekalipun, baik itu yang dicetak maupun elektronik, dia tidak bisa membuat definisi sendiri tentang satu kata di dalam suatu berita. Nanti dia tidak bisa menangkap berita itu dengan baik. Dia harus mengikuti dan menggunakan apa yang dimaksudkan oleh kata itu di dalam cerita itu. Dia tidak bisa membawa itu kata keluar dari cerita, lalu dia pikir-pikir itu kata sepanjang malam, lalu besok dia baca lagi itu berita dan dia katakan, oh ini berita artinya demikian. Padahal bukan itu maksud daripada berita tersebut. Apalagi dengan Alkitab, kalau surat kabar kan baru ditulis tadi malam. Kata-kata yang digunakan tadi malam adalah kata-kata yang kita gunakan juga sekarang, masih di dalam kamus yang sama yang kita gunakan. Tapi kan kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab ini kan ditulis beberapa abad yang lalu. Lalu sekarang kita membaca Alkitab dan kita juga mempunyai keterbatasan. Untuk itu, sekalipun setiap kata itu mempunyai etimologi, sejarah arti kata dari asal-usulnya sampai ia digunakan, tetapi tetap kata itu harus diartikan di dalam konteks di mana kata itu digunakan, yaitu cerita itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kata menyesal? Kalau kata menyesal kan seakan-akan orang ini tidak ada, dia punya prinsip ini. Kata menyesal artinya kok dia berubah-ubah, ya. Tapi kita mau lihat sekarang beberapa ayat di dalam Alkitab, di mana kata menyesal ini, apalagi dikaitkan dengan Allah, ini digunakan, ya. Kita mau lihat dulu Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 dari Bilangan 23 saya baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Terima kasih. Ini kata-kata siapa? Ini adalah kata-kata sanjak berkat yang diucapkan oleh Bileam. Sudah beberapa kali dia mengucapkan kata ini. Dari sini dia ucapkan kata berkat. Dari sana dibawa oleh Raja Balak berkat. Padahal Balak memanggil Bileam untuk mengutuk, bukan untuk memberkati. Ya. Bagaimana sampai Balak berpikir bahwa kalau Bileam yang mengutuk, pasti kata-kata Bileam ini lebih berkuasa dari rencana Allah. Padahal Allah telah memberkati bangsa Israel saat itu. Mereka keluar dari Mesir, dituntun oleh Allah, walaupun mereka punya banyak sekali kekurangan, Allah menuntun mereka. Tetap mereka dihukum, tetapi Allah memberikan kesempatan-kesempatan yang berikut kepada mereka untuk tetap menerima berkat Allah pada saat itu. Kita lagi berbicara Israel pada saat itu yang dituliskan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Bileam berkata kepada Balak, bangunlah hai Balak, ayat 18, dan dengarlah, pasanglah telingamu. Dia katakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dengan kata lain, Bileam mau mengatakan kepada Balak,
kamu mau bayar berapapun dengan persembahan kamu, sudah kasih korban di sini, korban ada banyak sekali itu. Setiap kali dia mau coba kita baca ayat yang keempat, pasal 23. Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah ini telah kuatur, kupersembahkan seekor lembu jantan, seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Ya, lalu kemudian pada waktu mau berbicara lagi, ayat yang ke-15. Kemudian berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaran. Aku hendak bertemu dengan Tuhan. Jadi Balak dan Bileam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan harapan melihat korban bakaran dari Balak dan Bileam yang mempunyai maksud jahat terhadap umat Allah. Allah mengatakan, aduh sungguh luar biasa mereka punya korban. Aduh saya menyesal, saya sudah memberkati Israel. Saya menyesal, saya sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Saya akan mengutuk mereka. Oh bukan begitu. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah. Upah Raja Balak, niat hati Bileam, ucapan Bileam, korban bakaran yang diberikan oleh Balak kepada Allah tidak bisa membatalkan rencana Allah kepada orang Israel, tidak bisa. Itulah sebabnya Bileam mengatakan bahwa Allah itu bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal, tapi yang bisa membatalkan suatu janji yang Allah berikan adalah objek dari janji itu sendiri. Saya mau memberikan beberapa contoh. Kan tadi kita bicara tentang Balak, Raja Moab meminta Bileam untuk mengutuk orang Israel. Tapi Allah tidak mengutuk mereka, tidak bisa, mereka tetap diberkati. Hanya kita tahu bahwa di dalam Alkitab, kita lihat di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 itu memuat dua hal. Yang pertama tentang apa dan yang kedua tentang apa? Tolong Stephen lihat Ulangan 28. Apa yang dilihat di sana? Berkat dan Berkat dan kutuk. Ya. Dimulai dengan kata apa itu berkat? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Dimulai Tuhan. dengan kata apa itu kutuk? Ayat 15. tetapi Tetapi apa? Jika engkau tidak mendengar suara Tuhan. Jika. Jadi dimulai dengan jika. Jadi Allah tidak mengatakan saya akan berkati kamu sekalipun engkau menghujat Allah, sekalipun engkau melanggar perintah-perintahnya, sekalipun engkau menyembah berhala, sekalipun engkau melanggar perintahnya, sekalipun engkau berbalik daripadanya, saya akan tetap memberkati. Tidak begitu. Kepada orang Israel pada saat itu yang dituntun keluar dari Mesir secara mujizat oleh Allah pun ada berkat dan kutuk, tetapi yang bisa membuat mereka menerima berkat sumbernya dari Allah. Tapi berkat itu yang Allah sudah siapkan untuk Allah curahkan dengan limpah kepada mereka itu akan mereka terima jika. Tapi mereka tidak akan menerima kutuk juga. Kecuali jika mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi niat hati Bileam, ucapan Bileam, upah Raja Balak, persembahan lembu jantan, kambing jantan yang diberikan sebelum Bileam mau mengutuk umat Tuhan, itu tidak bisa membuat Allah menyesal. Tidak ada pihak ketiga yang bisa membuat Allah menyesal. Yang bisa membatalkan adalah objek kasih Allah itu sendiri. Contohnya di Ulangan pasal 28 itu. Sekarang kita baca beberapa ayat lagi tentang Allah menyesal. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kejadian 6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi,
baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku menyesal. Apa konteksnya di sini? Bukan orang lain yang membuat Allah menyesal. Kejahatan manusia. Yang diciptakan itu yang membuat dia menyesal. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah tetap sama. Kemarin, hari ini, dan seterusnya. Apa yang kita terima itu bisa berbeda-beda. Karena kita yang selalu berubah-ubah. Bagaimana dengan 1 Samuel 15 ayat 11? 1 Samuel 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-11. Ayat Aku 11. menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Apa yang Samuel. membuat Allah menyesal? Apa yang membuat Allah menyesal? Ini Saul berbalik. Bukan siapa-siapa, tetapi Saul itu sendiri. Kenapa? Karena ia telah berbalik. Allah tidak menyesal pada waktu Saul menjadi raja, lalu kemudian ia bisa memimpin orang Israel itu taat kepada Tuhan. Karena di awal sebelum Allah meluluskan permohonan orang Israel untuk mempunyai raja, sama seperti bangsa-bangsa lain mempunyai raja, Allah sudah peringatkan mereka bahwa kamu harus menanggung semua akibatnya. Ini tidak mudah ini. Kamu harus mengabdi kepada raja itu, hasil tanamanmu mesti kasih kepada dia, kasih makan dia, keluarganya. Anak-anakmu harus jadi dia punya asisten-asisten, membantu di rumah dan lain. Mereka bilang, tidak apa-apa. Itu baca ceritanya dalam kitab 1 Samuel. Tidak apa-apa. Kalau yang terjadi adalah Saul ternyata membawa orang Israel lebih setia kepada Tuhan, apakah Tuhan menyesal? Aduh, saya menyesal. Ternyata dia tidak berbuat jahat, ternyata dia berbuat baik. Aduh, saya sudah hilang muka ini. Padahal saya katakan harus hati-hati dan lain sebagainya. Tuhan tidak menyesal karena itu. Yang membuat dia menyesal, kenapa Saul ini berbalik daripadanya? Dia menyesal bukan karena dia kurang pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Dia menyesal oleh karena hatinya sakit melihat bahwa kasihnya tidak disambut dengan baik. Kalau kita menyesal karena kita kurang perhitungan, Allah menyesal bukan karena dia kurang perhitungan. Dia tahu. Tetapi yang membuat dia menyesal, karena kata menyesal ini bisa juga berarti berduka. Dia menyesal oleh karena ia didukakan. Bukan karena ia tidak mengetahui masa depan. Yunus 3 ayat 10. Mari kita baca dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Silakan. Yunus 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, artinya Allah urung dari apa yang telah direncanakan jika mereka tidak bertobat. Manakah yang lebih kita acungkan jempol? Yunus yang tidak menyesal melihat orang Nineve itu bertobat, atau Allah yang menyesal dan urung untuk tidak menghukum mereka karena orang Nineve itu bertobat? Manakah yang lebih mengasihi? Yunuskah yang lebih mengasihi orang Nineve, atau Allah yang lebih mengasihi orang Nineve? Apakah kita bisa mengatakan kepada Yunus, hebat dia,
Sekalipun orang Niniwe itu sudah bertobat, dia tetap marah, dia tidak mau menyesal, dia tetap marah dan dia tuntut kalau boleh dihukum. Jadi kata menyesal di sini justru memberikan kepada kita gambaran tabiat Allah yang sungguh luar biasa, kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Itu menjadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kita kali ini. Untuk menutup, kita meminta Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau sudah berikan. Firman yang sudah kami pelajari, biarlah menolong kami untuk lebih mengenal Allah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pikiran kami terbatas, kami tidak bisa memahami semua. Tapi dengan sedikit yang boleh kami pahami, tolonglah supaya kami hidup setia kepada Tuhan. Hal-hal yang baru kami ketahui dari firman-Mu, tolonglah supaya kami boleh ikuti dan taati untuk hormat nama-Mu. Diberkatilah semuanya yang sudah mendengarkan dan mengikuti acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Sabuin yang sudah bersama-sama dalam program kita pada malam hari ini dan sudah membagikan firman Tuhan. Dan juga terima kasih banyak untuk setiap pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah menyaksikan dari awal sampai pada akhirnya pada saat ini. Demikian acara kita pada saat ini. Saya Jeffrey Syadari. Dan saya Stephen Mandey. Kita akan bertemu lagi dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam.